Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Mari kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Seminggu lagi sudah kita lewati bersama Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, mencukupi kebutuhan kita. Akan setiap masalah persoalan Tuhan juga sudah menyelesaikannya. Mungkin masih ada persoalan, kesulitan, kesukaran. Kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Haleluya. Lalu Tuhan berikan cuaca pada pagi hari ini, cuaca yang baik, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ini semua berkat. Haleluya. Ini sudah menjadi satu berkat buat kita semua. Haleluya. Terima kasih. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kita katakan buat Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Haleluya. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi
bumi. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu, kejayaanmu, kedahsyatanmu, kemuliaanmu mengatasi segala-galanya, mengatasi seluruh masalah persoalan kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau lebih setia, mau lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Beribadah kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan melakukan seluruh kehendak Allah. Sebab pertolongan dari Tuhan senantiasa dinyatakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur dan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau juga urapi dengan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah dan kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan lewat firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa menolong kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kembali kita bersuka cita, kita berikan korban syukur kita yang terbaik bagi Allah Bapa di surga. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian nomor 281. Mari kita
Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju katakan amin? Amin. Mari kita pujikan lagu selanjutnya nomor 27. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja.
Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memiliki Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya jalan yang membawa kita semua kepada keselamatan kekal. Satu-satunya jalan yang membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami jalani, kami mau tetap pegang Yesus. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan tugasnya. Kau berkati seluruh kehidupannya, usaha pekerjaannya, segala kebutuhan kehidupannya. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kau sucikan kudusan kami oleh darah-Mu. Kau urapi kami semua. Engkau urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami. Dan kami siap menerima akan firman-Mu. Dan untuk melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan pakai mereka sehingga pelayanan mereka boleh memperkenalkan hati Tuhan. Dan anak-anak kecil Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar tentang sukacita dan sejahtera. Dua kata ya. Diterima dua kata ini diambil, kita tangkap menjadi milik kita. Sukacita dan sejahtera, 2S. 773-692 kita belajar dua kata, sukacita dan sejahtera. Tidak hanya sukacita, tapi sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, itulah sejahtera. Apa sejahtera itu? Sejahtera itu mulia, tidak terkatakan. Kita baca ayatnya dulu. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun. Jadi mengasihi Allah itu tidak ada tuntutan apa-apa. Sekalipun saat ini kita mungkin masih banyak masalah dan lain sebagainya, tetapi kita mengasihinya, itulah sukacita. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan macam-macam. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Terus ini, kamu bergembira. Gembira karena apa? Bukan karena keadaan sekitar, tetapi bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itulah sejahtera. Apa sejahtera? Sejahtera itu mulia, tidak terkatakan. Apa itu mulia? Zakaria 2 ayat 5. Mulia itu ada di dalam kita, firman. Haleluya. Sejahtera. Zakaria 2 ayat 5, kita dikelilingi tembok berapi. Ada kemuliaan Allah di dalam kita. Haleluya. Hidup yang penuh firman.
sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, itulah sukacita dan sejahtera. 2S ya. Ayo kita terima saat ini dengan iman. Kalau terima firman Allah kita terima. Amin, haleluya, kita terima. Ini bagian kita, sukacita dan sejahtera. Mungkin keadaan di sekitar kita, kabar-kabar yang kita terima mungkin membuat orang lain takut, khawatir, cemas. Tetapi kita anak Tuhan, kita tetap sukacita dan sejahtera. 2 kata ini dihafalkan. Dihafalkan, dimiliki, tertulis di dahi. Terus ya. Sukacita dan sejahtera. 2S. Sukacita dan sejahtera itu karena kita sudah memiliki sukacita dan selamat. Ayo, kata-katanya ini kita simpan semua. Sukacita dan sejahtera karena kita sudah memiliki warisan ganda. Kita itu punya warisan ganda. Tuhan itu mengaruniakan kita keselamatan dan juga sukacita, sejahtera, lengkap. Karunia Tuhan itu lengkap. Ada di Yesaya 61 ayat 7, itu yang pertama. Sukacita dan selamat, Yesaya 61 ayat 7, gampang ya, 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. Yesaya 61:7. Ya, belajar ngafal ya, belajar ngafal firman. Firman ini akan terus diulang-ulang supaya sampai menjadi daging, sampai kita hafal. Dan firman yang kita terus renungkan itu menyucikan kita, menguatkan. Itu firman. Haleluya. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Mungkin saat ini kita ada yang merasa sampai seperti ini. Tenang saja, ada gantinya nanti ya. Mungkin kita yang saat ini sedang mendapat malu 2 kali lipat, kita sedang menerima noda dan ludah yang menjadi bagianmu saat Tuhan Yesus disalib. Ini semua Tuhan mendapat malu 2 kali lipat. Dia mendapat noda dan ludah, seharusnya itu semua tertuju kepada kita. Tuhan gantikan kita. Itu sebabnya kita mengasihi Dia. Hati yang mengasihi juga sudah diberi sama Tuhan. Ulangan 30 ayat 6. Hati kita ini sudah disunat sehingga kita punya hati yang mengasihi Allah. Nanti bisa dilihat catatannya, nanti kalau rekaman sudah masuk di YouTube GPPS Tropodo, nanti di situ ada semua, dan di bagian komen nanti ada catatan-catatannya, bisa dipelajari, nanti akan saya bagikan semua. Haleluya. Kamu pasti mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Warisan 2 kali lipat. Jadi apa yang kita terima saat ini, kita harus bisa menerima dengan cara yang benar. Haleluya. Seperti kerang, kalau kemasukan pasir mengeluarkan cairan jadi mutiara. Berlian itu juga batu yang mengalami proses sehingga jadi batu berlian. Haleluya. Warisan 2 kali lipat itu adalah sukacita dan selamat. Efesus 2 ayat 8, kita sudah terima keselamatan sebagai anugerah. Tuhan kalau memberi itu tidak hanya begitu saja. Saat Tuhan memberi karunia, Dia mengaruniakan juga semuanya. Roma 8 ayat 32. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal dan semuanya juga dikaruniakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita terus bersyukur. Dan sukacita abadi pasti menjadi kepunyaanmu, kepunyaan yang kita jaga, milik yang kita hargai.
Sebab itu kita hidup nggak sembarangan karena kita punya sesuatu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mungkin semua ngikuti ya barusan ini kalau ada G20 itu ya. Mungkin semua mengikuti. Saya lihat itu tuh bisa nangis ya. Saya cuman melihat yang waktu Presiden Cina kembali pulang ke Cina ya. Saya itu merasa delegasi di dunia saja seperti itu. Tapi apakah kita sadar bahwa kita ini delegasi sorga? Haleluya. Banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa kita adalah delegasi sorga. Saya melihat cuma judul-judulnya aja ya. Lihat judulnya aja ini nangis saya ya. Delegasi datang, delegasi pulang ya. Kedatangan kepulangan mereka begitu diatur rapi sedemikian rupa ya. Pesawat-pesawat datang ya, pesawat-pesawat datang semua. Haleluya. Kita ini delegasi sorga. Haleluya. Tidak terkatakan, mulia tidak terkatakan. Tapi kita sering hidup itu sambat. Sambat, ngersulo, ngeluh, merasa hidup ini berat. Kita lupa bahwa kita ini sudah ditebus. Ayo hafal ayatnya mana? 1 Korintus 1 ayat 30. Dihafal ya. Kita itu dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu menjadi kekuatan kita. Kristus menjadi hikmat kita. Oh, kalau saya lihat itu rasanya megah ya. Mereka itu naik mobil, nggak pakai jalan kaki, sampai diantar sampai pintu pesawat. Nah, sampai pintu pesawat turun aja sudah nggak bawa apa-apa ya, sudah ada yang bawa semua. Mereka turun begitu megahnya ya, naik pesawat aja dipayungi pesawatnya, pintunya sudah ada. Ada yang bawa mobil sendiri dari negaranya ya, dari pesawat turun mobilnya, wah rasanya luar biasa ya. Cuman untuk beberapa hari saja, kembali pulang lagi ke negaranya. Jarak yang begitu jauh. Kita ini PP sorga bumi. Di bumi seperti di sorga. Ayo kita katakan, Bapak kami yang di sorga. Kita punya Bapak di sorga. Sementara kita di dunia ini kita jadi delegasi. Tapi banyak kita tidak menghargai kehidupan kita sendiri. Kalau kita hidup menghormati Allah, kita di dunia juga bisa menjadi delegasi sorga. Haleluya. Saat Tuhan turun ke dunia, banyak manusia yang tidak ngerti bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi orang berdosa banyak yang tidak ngerti, sampai memperlakukan dia sedemikian rupa, termasuk kita-kita semua. Saat kita hidup sembarangan itu, kita tidak menghargai hidup kita sebagai delegasi sorga. 2 Korintus 5 ayat 20. Dihafalkan ya. 2 Korintus 5 ayat 20, kita ini ambassador of Christ, duta Kristus. Duta aja dihargai ya. Duta itu juga dijaga, dilengkapi semua. Kita duta Kristus. Kita sudah diperlengkapi semua untuk perbuatan baik. Ayo ayatnya di mana? Hafal. 2 Timotius 3 ayat 17. Kita ini manusia Allah, delegasi sorga. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, diperlengkapi. Haleluya, haleluya. Sehingga tidak ada perkataan lain. Di dalam Wahyu 19 ada 4 haleluya.
3 haleluya ada di sorga sebelum menyambut kedatangan kita. Di sorga ada kumandang haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian kita naik bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Perkataan kita hanya satu, yaitu haleluya, haleluya. Korawasik karawarawase. Mari miliki hidup yang penuh syukur, punya sukacita dan sejahtera, punya sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita dan selamat kita itu telah diselamatkan, bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya, haleluya. Kalau kita terus mengingat korban Kristus untuk kita, gak bakalan kita jadi anak Tuhan yang bersungut-sungut. Kalau ada masalah kita ngomel sama Tuhan, terus ngomong minta macem-macem. Tapi kalau kita selalu ingat akan kasih-Nya, Ibrani 12 ayat 3. Dihafal ya, gampang. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu, selalu ingat. Haleluya. Ingatlah selalu akan Dia, firman. Sebab itu miliki firman ya. Baca firman, baca firman, baca firman. Firman ini sampai saya salin, saya tulis. Mau saya ambil satu kertas saja pikir-pikir ya saya. Rasanya semua tiap kata itu berbicara langsung. Saat saya mempersiapkan ini, bukan saya cari-cari, tapi apa yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan untuk kita semua. Kita terima sukacita dan sejahtera, sukacita dan selamat. Haleluya. Yang kedua, sukacita abadi. Luar biasa ya. Sukacita dan sejahtera, sukacita dan selamat, sukacita abadi. Nanti isinya itu hanya kasih. Saya aja kalau mau telepon orang, kalau mau SMS, itu ndak asal telepon, ndak asal SMS ya. Kalau ini kita lihat hari ini kita kembali seperti dulu ya, tanpa proyektor, dan semua berjalan lancar sampai saat ini, Tuhan tolong. Kalau proyektornya diservis, kita pergi ke tempat servis, nggak ketemu, orangnya pindah, kita cari sampai ke Sidoarjo, nggak ketemu. Akhirnya orangnya datang ke sini dan saat ini belum selesai ya. Kalau Bapak Gembala ngomong tak telepon aja, sabar ya, sabar. Sudah di WA, sabar ya, tunggu waktunya Tuhan. Sampai tadi malam saya tuh orangnya mau telepon mau segala itu mikir ya. Sampai tadi malam saya lihat dia lagi online ya. Saat lagi online saya mikir ngomong apa ini ya. Untuk tanya sudah selesai atau belum itu loh ya. Caranya ngomong gimana. Saya berdoa. Akhirnya karena online saya kirim lagi Google Map-nya GPPS Tropodo. Di sini siapa yang pernah lihat Google Map-nya GPPS Tropodo? GPPS Tropodo ini ada Google Map-nya ya, boleh dilihat nanti ya, Google Map. Saya kirim Google Map GPPS Tropodo dan saya beri stiker tangan berdoa. Saya enggak tanya sudah selesai gimana, apa belum, besok itu ibadah, enggak seperti itu ya caranya ya. Haleluya. Saya terus berdoa, terus dia kirim. Belum selesai Pak, karena HP saya itu jadi satu ya. Orang mesti mikir itu Pak Henry yang pegang ya. Belum selesai Pak, masih dicek sama dibongkar. Saya jawab iya Pak. Terus dia ngomong lagi, gimana Pak, besok Minggu ibadah tanpa proyektor? Saya juga jawab iya Pak. Terus kemudian saya kasih tangan berdoa. Untuk ngomong, untuk segala itu kita harus minta pimpinan Tuhan. Nggak boleh ngejres karepe piye to ini Hati-hati dengan perkataan. Ibadah itu apa ibadah? Ibadah itu mengekang lidah.
Kalau sekarang lidah itu juga termasuk ini ya, tangan ini ya. Cara ngetik, cara segala itu kita minta pimpinan Tuhan, harus ngomong bagaimana ya. Bapak Gembala bilang apa? Kalau kesini nanti suruh telepon dulu, soalnya mungkin kita pergi. Saya bilang nggak usah. Kita yang harus nunggu di rumah ya. Jadi kita nunggu sementara, mungkin Bapak Gembala kepikiran kalau perlu ke Diamond ya. Saya bilang sementara kita ngerti, kita nggak ke Diamond dulu, kita nunggu dengan penuh kasih ya. Itu yang penting. Orang itu bisa merasakan kasih kita, meskipun nggak ketemu, nggak apa, kalau lewat segala, apa yang dia rasakan. Apakah kita ngomel-ngomel, gimana saya sudah dibilangi kalau minggu perlu buat ibadah? Perlu enggak kita ngomong seperti itu? Jangan sampai kita itu melukai hati orang. Perkataan ini penting ya. Saya punya menantu 2. Boleh ditanyakan kepada menantu saya masing-masing ya, sama besan-besan saya. Belajar, ayo belajar. Sama cucu ya. Cucu saya yang kecil, mungkin masih kecil, cara ngomong ya, cara ngomong untuk anak bayi mulai dari perut. Itu harus mengekang lidah, itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya seperti ini. Hidup itu ibadah. Ibadah itu akan terus berlanjut. Coba dilihat di Wahyu. Gampang. 2, 3, 4. Wahyu 22 ayat 3 dan 4 sampai di Wahyu Fatsal terakhir. Itu ibadah. Beribadah kepadanya. Haleluya. Mendengarkan suaranya, minta pimpinan Tuhan. Namanya tertulis di dahi. Haleluya. Jadi kalau ngomong itu ndak boleh asal ngomong. Wong karek ngetik gitu tok kok cek angel rasane kok. Kita nggak boleh ya asal ngomong. Kita tahu dia repot, biasanya orang elektro itu ya repot ya. Mungkin ya antri banyak karena dia baik. Banyak langganan gereja-gereja, ya kita harus sabar ya antrian. Mungkin nunggu alatnya datang karena sudah kuno, jadi mungkin alatnya datangnya lama. Belajar ngerti orang, nangkep maksud saya ya. Pak Adi sering pesen sama saya mulai dulu. Orang pinter banyak Bu Henry, tapi orang yang ngerti, belajar ngerti. Di firman itu sudah ada semua. Bagaimana kita memperlakukan orang itu adalah bagaimana kita ingin diperlakukan. Itu gampangannya. Kalau mbak saya ngomongnya gini, kalau nggak kepingin dicubit jangan nyubit ya. Itu gampang-gampangannya. Itu golden rule ya, peraturan emas. Apa saya juga sering pesen, apa yang kamu buat orang lain itu sama seperti kamu buat untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 24. Memikirkan keuntungan orang lain, keselamatan orang lain. Kita memikirkan orang lain. Hidup itu harus ngati-ngati ya. Haleluya. Lurus. Caranya lurus gimana? Terus pegang firman. Baca firman. Itu seperti orang nabur ya. Haleluya. Cucu saya yang kecil, punya anak kecil, saya banyak cerita ya. Tahu ya ibu-ibu ini kalau punya anak kecil pasti melekan ya, pasti melekan. Banyak SMS saya untuk ngetik kembali itu nunggu waktu ya, nunggu waktu sampai sudah banyak semua. Karena sudah banyak yang ditulis, apa yang saya ingin sampaikan, saya cuma sampaikan. Memang menyusui itu pengorbanan jiwa raga ya. Haleluya. Waktu-waktu kita mesti mereng gini terus atau mereng gini terus, duduk ya ndak enak, tidur yang ndak enak, semua bisa ngerasakan ya, menyusui itu semua proses ada di firman ya. Terus saya bilang gini, nanti kita tinggal
menuai. Saat mama sekarang sudah tua, mama merasakan sejahtera yang terus bertambah setiap hari. Haleluya. Bantu doa nanti tanggal 13 Desember di pusat kebaktian wanita Natal ya. Itu saya tugas tentang peace with God ya. Hidup dalam damai. Apakah hidup kita sekarang ini hidup dalam damai? Atau hati ini geronjalan ndak karuan ya? Atau kita ketemu semua itu enak? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana nanti kehidupan di sorga? Dikatakan di situ di bumi seperti di sorga. Kita bisa membawa sorga di bumi ini. Haleluya. Dimulai dari sini. Kalau kita sering ngomong, aduh hidup seperti di neraka, itu nanti akan berlanjut. Apa yang kita keluar dari mulut kita? Meskipun kita ngalami segala sesuatu, kita bisa mengatakan ini hanya sementara. Perhatikan, ini hanya sementara. Ini untuk membentuk kita. Kita akan menerima tempat tinggal yang kekal. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Rumah Bapa yang kekal. Di sini ini semua sementara. Hanya firman yang kekal. Sebab itu terus pegang firman. Sukacita abadi ayatnya Yesaya 35 ayat 10, 2. Sukacita abadi. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan, bebas, pasti pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Kita sebentar akan pulang. Yes. Yesaya 35 ayat 10 ya. Dihafalkan, ini 3 ayat tentang sukacita ini. Yesaya 61:7, Yesaya 35:10, nanti Yesaya 51:11. Cuman ada 3 ayat semuanya di Yesaya. Haleluya. Masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kita itu diliputi sukacita abadi. Nyambung semua. Firman itu satu kesatuan. Wahyu 12 ayat 1, berselubungkan matahari, diliputi sukacita abadi. Haleluya. Berkasutkan bulan, bermahkotakan bintang. Itu delegasi sorga ya. Delegasi negara masih naik pesawat ya. Kita nanti langsung ya, tanpa pesawat, kita berkasutkan bulan, bermahkotakan bintang, berselubungkan matahari, diliputi sukacita abadi. Oh, luar biasa. Kita akan masuk dalam satu waktu yang luar biasa. Haleluya. Dan hanya satu kata yang keluar. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Nanti yang sudah meninggal duluan ya. Mereka duluan dan mereka di sana awan semua sama Tuhan. Kita akan terus terbang menyongsong. Wah, reuni akbar yang luar biasa. Kita bisa memandang terus kepada kekekalan. Apa bisa bersukut? Tidak sempat ya. Tidak sempat ngomel, tidak sempat ngersulo, tidak sempat macam-macam. Cuman isinya haleluya. Bersyukur. Meliputi mereka kegirangan dan sukacita, pasti memenuhi mereka. Bayangkan, diliputi, dipenuhi. Oh, penuh. Luar biasa, isinya terus sejahtera, terus meningkat. Haleluya. Kedukaan dan keluh kesah pasti menjauh. Ini firman yang ngomong ya. Jangan ngomong Bu Henry itu gampang aja ngomong, tak boleh sambat. Itu firman yang bilang. Saat kita dipenuhi dan diliputi, saat itu kedukaan dan keluh kesah pasti menjauh. Tidak ada sudah ya.
Jadi saat Stefanus itu dirajam batu, Paulus waktu itu belum bertobat. Dia dengan kesombongannya, dia sedang menuruti aturan agamanya. Dia pikir dia itu benar gitu ya. Dia pikir itu Stefanus itu salah. Stefanus dirajam batu, dan saat itu dia melihat wajah Stefanus seperti malaikat. Haleluya. Itu pemandangan yang tidak bisa dilupakan oleh Paulus. Dan saat itu dia terus memikirkan pemandangan itu, sehingga saat dia berjalan ke Damsyik, dia ditemui oleh Yesus. Dan sejak pertemuan itu Paulus bilang, sejak saat itu tidak pernah aku tidak taat. Berarti terus taat. Haleluya, haleluya. Terima sekarang ya. Terima saat ini. Sukacita sejahtera, sukacita selamat, sukacita abadi. Yang ketiga, sukacita kekal. Nah ini Yesaya 51:11. Dihafalkan. Ayatnya sukacita abadi itu 3 ayat di Yesaya. 6:1-7, 3:5-10, 5:1-11. Saya ini sudah hampir 70 ya. Masih bisa menghafal. Berarti yang di bawah 70 harus terus belajar ya. Haleluya. Bahkan sampai yang lebih dari 70, puji Tuhan. Maaf Pak Ardi, Pak Hendy, minggu lalu sudah saya kasih catatan, tapi rupanya namanya orang tua sudah sering lupa ya. Kita berdoa nanti untuk Pak Ardi dan Novi yang barusan ditambahkan umur setahun lagi. Puji Tuhan, Pak Ardi ini sudah 81, Bu As mungkin sudah 82 ya. Di atasnya Pak Ardi 1 tahun, seperti mama papa saya ya usianya. Tuhan itu baik. Bahkan yang sampai sudah tua, mbah saya sampai hampir 100, dia itu masih terus baca Alkitab tanpa kacamata. Haleluya. Dia terus baca Alkitab. Itu mbah yang jaga saya, sampai sempat memandikan Deon waktu saya punya anak pertama ya, berarti memandikan Cicit ya saat itu. Hidup yang terus berguna. Hidup kita jangan bilang, aduh aku tua enggak bisa apa-apa. Kita itu bisa berdoa, pendoa syafaat. Enggak ada anak Tuhan yang nganggur, enggak ada. Setiap kita itu punya pekerjaan. Berdoa itu bekerja, bahkan berdoa itu kerja rangkap 3W. Work, worship. Berdoa itu menyembah. Menyembah ini terus sampai di sorga itu tugas kita menyembah. Bekerja, doa itu bekerja, berdoa. Ini seperti sekarang sering saya bilang saat saya berdiri di sini, ini saya rekam ya. Rekaman masuk, kemudian nanti saya masuk kamar, doa satu-satu. Berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya terus bertumbuh sampai kesempurnaan luar biasa. Kita nanti semua akan gandengan tangan menyambut Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itu saat yang kita rindukan. Haleluya. Maranatha. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 22. Di atas ayat 22, ayat 13 dan 14 kita harus tetap kuat. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih hidup, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita bersiap-siap untuk saat yang luar biasa itu. Haleluya. Semuanya sudah disiapkan. Bahkan sekarang ini sudah banyak yang melihat ruangan itu sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan. Haleluya. Kita punya hati yang siap. Kita terus menunggu saat yang luar biasa itu. Sukacita kekal, Yesaya 51:11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan, diulangi lagi. Kalau terus diulangi itu berarti Tuhan ingin menyampaikan yang penting bagi kita. Pasti pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Diulangi ya,
sama, 35, 10 dan 51, 11 itu hampir sama ya, sama. Haleluya. Kegirangan dan sukacita pasti memenuhi mereka. Duka dan keluh pasti menjauh. Haleluya. Haleluya. Pak Henry ditunggu ibu foto ya. Ibu fotonya lihat, oh ada ibadah, ibu foto terus ya. Haleluya. Kadang saya sering pesen sama Bapak Gembala, kemarin hujan-hujan. Wis Pak, nang beliin kabeh jakno ibu nang pulang. Katanya pengen ngawur aja. Masuk. masuk. Saya suruh masuk supaya aman ya. Saya bilang kasihan Pak, yang dibeli semua, yang dibagi-bagikan gratis, yang ibunya yang pulang hujan-hujan pagi-pagi ya. Katanya Pak Henry, masuk. Prosoh katanya Pak Henry ya. Haleluya. Kita terus berdoa seperti ini saat dia lewat. Mungkin dia nggak tahu kalau kita berdoa buat dia. Tapi hati ini terus berdoa, Tuhan tolong. Yang penting itu bukan di dunianya. Dia mungkin bisa sebagai penjual botol. Tapi kalau dia terus menerima Yesus, nanti kita ketemu semua di sana. Bu, ketemu semua di sana. Wah, luar biasa. Itu pertemuan yang luar biasa. Terus berdoa. Hidup ini dipakai di sini, terus berdoa. Orang-orang yang lewat, di mana kita berada, terus berdoa ya. 4 sukacita mulia, Roma 15:13. Sukacita mulia, Roma 15:13. Ada kata semoga di situ ya. Sering saya ulangi, bahasa Indonesia ini memang suka diperhalus ya. Langsung ini, Allah itu firman. Allah firman, sumber pengharapan. Kenapa orang tidak punya pengharapan? Tidak baca firman, tidak punya firman dalam hidupnya, sehingga hidup itu putus asa. Loh, wis tuwek rek, gak iso apa-apa ya. Gak iso ngewangi anak. Tidak ada orang gak iso apa-apa. Berdoa. Anak, mantu, cucu, besan, semua. Banyak yang bisa kita kerjakan ya. Memenuhi kamu, bayangkan dipenuhi, terus kata dipenuhi. Orang yang penuh sudah tidak ada yang lain. Kita dipenuhi dengan Allah, firman, sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ini terus ditambah-tambahkan ya. Segala sukacita dan damai sejahtera. Lah ini sukacita, sejahtera, mulia dalam iman kamu, terus dalam percaya. Jadi nanti orang melihat kehidupannya mungkin kehidupan yang biasa-biasa, tapi tidak pernah harap manusia, harap langsung sama Tuhan. Penuh kasih, bisa mendatangkan di mana-mana dia berada, bisa mendatangkan aura kasih. Haleluya. Aura surga. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak ada putus asa ya. Pengharapan itu lawannya putus asa. Asa itu harap. Asanya kalau putus lemes ya. Orang yang putus asa itu segala macam datang. Yang tidak enak datang semua. Tapi orang yang semangat itu sehat itu semangat. Jadi meskipun semuanya datang ke kita, kita tetap bisa bersyukur. Itu orang yang dipenuhi pengharapan ya. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak hanya penuh, limpah syukur, limpah pengharapan. Setiap ketemu harap itu berarti taat. Harap itu taat. Jadi dia bisa taat tanpa dipaksa. Penuh kasih ya, doa-doa yang keluar. Haleluya, haleluya. Mari kita terus saat ini kita duduk di sini. Saat duduk jangan duduk biasa ya. Duduk terus kita naikkan doa terus. Doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kemuliaan Bapa. Bapa bekerja di dalam kita. 5. Sukacita sorga. Roma 14:17 ini sukacita sorga ya.
Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan itu, ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, itu sorga. Saat sekarang kita di dunia ini, kita hidup dalam kebenaran firman, ya. Dalam damai sejahtera itu iman kita. Dan sukacita oleh Roh Kudus itu kerajaan sorga. Jadi kita harus ngecek, makan botok enaknya harus sama seperti makan bistik. Bisa seperti itu, ya. Ndak ngersulo, lah botok terus belenger, ya. Tapi kita penuh syukur, bukan karena makanannya. Sambil kita makan, kita berdoa. Seorang ibu tua yang masih masak itu repot, ya. Saya melihat masak itu pekerjaan yang paling repot. Dari pasar mesti dicuci, diolah, nanti tempat-tempatnya masih perlu dikorai. Padahal makannya kita buka botoknya, kita makan sak lepan, ya. Dia terus marut klopo bumbu-bumbunya. Kita berdoa. Haleluya. Terus doa timbul dalam dada. Yang dalam dada kita ini timbul apa? Timbul doa apa timbul jengkel? Kalau kita terus timbul doa, tidak ada timbul jengkel. Haleluya. Kita mungkin mesti kenceng, ya, mesti harus yang menjadi bagian kita. Kalau salah kita nasihati, kita tegur, kita didik, kita disiplin. Harus tertib. 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan itu memberi kepada kita itu disiplin, tertib, ya. Hidup itu ada aturannya. Aturannya di mana? Semua ada di sini. Kita hidup sesuai peraturan bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. 6. Sukacita dan setia. Haleluya. Setia. Nanti dicari itu setia. Lukas 18 ayat 8. Tuhan tanya, apakah masih ada iman di bumi ini? Iman yang berarti setia, faithful. Itu sama dengan Lukas 8 ayat 18. Apa itu setia? Setia itu mendengar, dengar-dengaran. Haleluya. Mendengar itu sangat penting. Mendengar itu dilatih mulai dari dalam kandungan. Mendengar. Cucu saya sekarang sudah hampir 3 bulan, ya. Sudah lucu, ya. Kalau sama Vindo di gudang sudah bisa senyum, ya. Puji Tuhan, sudah respon, ya. Dengar. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita? Kehidupan yang mendengar. Dengar ini sangat penting. Dengar ini bentuk kasih yang tertinggi. Allah Bapa firman-Nya apa? Dengarkanlah. Matius 17 ayat 5. Hanya ada 3, B, D, B. Anak Allah bilang B, bertobatlah. Matius 4 ayat 17. Allah Bapa bilang dengarkanlah. Orang yang belum bertobat pasti tidak bisa mendengar. Kenapa tidak bisa mendengar? Ya belum bertobat. Itu penting, ya. Jadi orang yang tidak bisa mendengar karena orang itu belum bertobat. Orang yang bertobat tandanya dia bisa mendengar. Ini urutannya B, D, B. Bertobatlah, dengarkanlah, beritakanlah. Saat saya sekarang ini memberitakan, kalau saya melompati proses bertobat dan mendengar, saya cuma memberitakan, cepat atau lambat badai pasti datang. Kita sudah melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang terserang badai. Soalnya melompati ini, bertobat dilompati, mendengar dilompati, pinter ngoceh. Istilahnya jargoni sekarang, ya. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Ngajar pinter, tapi kehidupan sehari-harinya nggak cocok sama firman. Mungkin masih aman-aman, mungkin di dunia juga masih aman-aman, sampai terakhir masih aman-aman, kelihatannya aman. Sampai di sorga Matius 7 mengatakan apa?
Aku enggak kenal sama kamu. Gelodak istilahnya ya. Enggak kenal. Karena kamu golongan jarkoni. Sekarang ada istilah jarkoni ya, saya baru dengar itu ya. Kalau dulu katanya gajah diblangkoni dulu ya. Iso ngajar gak iso ngelakoni, jarkoni tenang. Pinter ngajarnya, teorinya pinter. Hafal semua Alkitab. Hafal semua, baca Alkitab terus, hafal semua. Tapi ngomong sembarangan, ngetik sembarangan, nyakiti sana kanan kiri, nyakiti sembarangan tanpa merasa salah. Ya, salahmu sendiri kamu sakit hati. Ada loh orang yang seperti itu. Aku memang gini mau apa? Hati-hati ya. Kita harus jadi delegasi sorga, penuh kasih. Tuhan itu penuh kasih. Penuh kasih. Bahkan sampai disalib dia masih penuh kasih. Disalib kata-kata yang pertama, forgive Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Firman pendek, satu kalimat. Firman yang kedua, forgive today. Firman yang kedua, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Siapa yang orang yang kita jumpai hari ini? Apakah kita bisa membawa Firdaus kepada orang yang kita jumpai? Haleluya. Di atas salib dia masih mengingat ibu yang melahirkan selama di dunia. Behold, anak, lihat ibumu, ibu lihat anakmu. Dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi yang ada saat itu, Yohanes. Dia masih mengingat ibunya. Haleluya, haleluya. Forgive today, behold. Yang keempat dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, jangan tinggalkan aku. Dia dipenuhi dengan dosa, murka Allah menyambar. Allah memalingkan mukanya, itu hal yang paling sakit. Dia penuh kasih. Bagaimana hidup kita? Kita mungkin ada masalah, sakit sedikit masalah ini, ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah didaftar kalimatnya yang sudah ya. Perpuluhan ya sudah, ke gereja ya enggak pernah bolos, ya rajin, enggak pernah telat ini macam-macam. Kok masih ngalami gini? Banyak enggak anak Tuhan yang seperti itu? Didaftar semua ya. Kamu sudah nolong ini kok enggak nolong aku? Lihat semua. Tuhan sedih enggak kalau punya anak seperti itu? Sedih enggak kalau Tuhan punya anak seperti itu? Karawara. Mari kita terus penuh kasih ya. Hati yang penuh kasih. Semua itu dikaruniakan. Mulai pertobatan. Kisah 11 ayat 18. Pertobatan dikaruniakan. Kalau kita bisa bertobat, itu kita dikaruniakan. Bertobatlah, Matius 4:17. Dengarkanlah, Matius 17 ayat 5. Baru beritakanlah. Wahyu 22 ayat 17. Bersama dengan Roh Kudus memberitakan. Jangan memberitakan sendiri, cari-cari firman sendiri, disampaikan sakarepe dhewek, ditafsir sesukanya. Sehingga sekarang banyak anak Tuhan yang ndak karu-karuan, ndak punya pegangan. Gereja rebutan jiwa. Banyak yang ayo kesini aja. Sangat menyedihkan kondisi sekarang. Lama-lama menyimpang dari firman, pakai cara macam-macam supaya gerejanya penuh. Kalau kita bisa datang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu anugerah. Beritakanlah, mari. Wahyu 22 ayat 17, Matius 11 ayat 28 sampai 30, enak dan ringan. 1 Yohanes 5 ayat 3, 4 dan 18, tidak berat. Tuhan melindungi, tidak ada setan yang bisa menjamah kita. Semua ada di firman. Terus kita belajar BDB. Bertobatlah, dengarkanlah, beritakanlah. Ini 3 ini ya. Anak Allah ngomong bertobatlah. Saat kita sudah bertobat, kita mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengar firman. Dan saat kita sudah mendengar, kita bersama Roh Kudus
memberitakan, kita mengundang. Semua orang yang kita jumpai kita katakan, mari. Ada air kehidupan cuma-cuma. Bukan cuma-cuma gratis karena barang murahan, tetapi kita tidak bisa membayar keselamatan itu. Haleluya. Bukan barang gratis asal gratis ya. Sekarang ini hati-hati ya. Banyak iklan macam-macam. Saya sudah dididik dari kecil untuk tidak tergiur iklan ya. Jadi sampai sekarang saya sudah terbiasa tidak tergiur iklan, tidak tergiur barang gratis ya. Pokok kalau ada iklan, ada barang gratis itu kita justru harus hati-hati. Tapi keselamatan ini gratis bukan karena gratis seperti itu, karena kita tidak bisa membayar. Tidak bisa. Bahkan perbuatan baik pun tidak bisa dipakai untuk membayar keselamatan. Keselamatan itu hanya oleh darah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, the living way. Saat kita terima anugerah itu, kita jadi bertobat, kita bisa mendengar, dan kita bisa memberitakan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan. Nanti yang 6 ini, sukacita dan setia, Roma 12:12, gampang ya, 12:12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu namanya sukacita dan setia, Roma 12:12. 7. Sukacita dan kasih, Roma 5 ayat 5. Hafal ya, sering diulang. 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Ada kasih Allah dalam hidup kita ini ya, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah ya. Sukacita dan sabar, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kita semua, saya juga telah menerima kelimpahan kasih karunia. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ayo, 5 kata ini kita ulangi, gampang ya, bisa ya. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. 1, 2, 3. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. Dihafal ya. Itu sukacita dan sejahtera. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. Haleluya. Mari kita bersyukur, terus bersyukur. Haleluya. Dan anugerah kebenaran, masih ditambahi lagi, anugerah kebenaran. Kalau kita bisa hidup benar itu anugerah. Anugerah kebenaran. Kebenaran itu firman. Dia akan terus hidup dengan firman. Enggak karena dipaksa. Semua itu saya 1 hari penuh di dalam kamar cuman baca doa, naikkan firman sebagai doa, dan itu luar biasa. Ya, haleluya. Pasti hidup dan berkuasa. Ini kata hidup dan berkuasa ini penting. Tidak hanya hidup, tapi hidup kita punya power, punya kuasa. Setiap perkataan, setiap apapun ada kuasa. Yohanes 5:19, 8:26, 12:49. Ayo dihafal ya. Terus saya ulangi supaya hafal. Hafal itu hanya proses pengulangan saja. 9. Sukacita dan syukur, ini yang terakhir ya. Terus kita bisa bersyukur. Lukas 10 ayat 20. Kenapa kita bersyukur? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu ya. Ada orang yang bisa ngusir setan, buangga saksi ya. Wah, saya bisa ngusir setan. Jangan ya. Jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena apa? Karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu sukacita tertinggi. Sukacita dan syukur. Nama kita semua yang saat ini, semua yang hadir saat ini. Saya, termasuk saya. Ini firman yang bilang, kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di sorga. Sukacita dan syukur, kita delegasi sorga. Saya serahkan Bapak Gembala, sukacita dan sejahtera
untuk diberi kesimpulannya. Terima semua dan kita bersyukur ya. Hanya satu kata yaitu haleluya. Kita nanti bersama-sama bergandengan tangan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa ya. Haleluya. Kalau orang dunia sukacita karena duitnya banyak ya. Ada sukacita. Semuanya berjalan baik lancar, ada sukacita. Tapi anak Tuhan bagaimana? Kalau tidak punya duit, loyo, lemes, tersolong, ada sukacita ini ya, jadi kelebihan ikut Tuhan sukacitanya bukan karena perkara dunia, tidak ada apapun, tidak ada apa-apapun lagi ya. Makan botokan terus ya. Tetap ada sukacita, amin. Nah, ini bedanya di situ ya. Sukacitanya bahkan berlanjut abadi. Abadi itu kekal, tidak akan habis ya. Haleluya. Jadi saudaraku, sukacita itu sumbernya adalah firman Allah ya. Kalau kita nurut firman, maka sukacita itu semakin penuh ya. Haleluya. Kita mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan, itu sukacitanya nanti ditambah. Semakin nurut semakin ditambahi. Sukacita tadi dikatakan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan ditambah lagi kegirangan, dan sukacita akan memenuhi, bukan akan ya, pasti penuh. Keluh kesah, duka akan menjauh ya. Jadi kalau ada sukacita, susah mengeluh itu nyingkir sendiri ya. Seperti seringkali Bu Hendri mengatakan kalau kita mau melihat bahwa udara di gelas itu keluar semua, diisi air sampai penuh. Diisi air sampai penuh, otomatis udaranya keluar semua. Sukacita nurut firman semakin penuh, keluh kesah dan duka cita keluar semua, hilang semua. Ya. Ini firman Allah ini luar biasa. Jadi kunci terakhir di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Jadi sudah bisa ingat ya. Kalau nurut perintah firman Allah ya, sukacita dalam kita itu menjadi penuh ya. Jadi penuh, tidak penuh itu tergantung dari kita nurut apa tidak. Kalau kita nurutnya semakin nurut, semakin penuh. Semakin tidak nurut, semakin kurang ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Allah jadi berkat buat kita pada pagi hari ini ya. Oleh karena sukacita, oleh karena Roh Kudus, oleh karena firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Haleluya. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami pada pagi hari ini boleh beribadah kembali untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar akan sebagian pesan-pesan firman Allah. Kami sudah terima berkat dari firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar, Tuhan, Engkau memeteraikan dalam hati kami, dan Tuhan berikan daya ingat yang tajam bagi kami, yang kuat bagi kami untuk mengingat firman-Mu kembali Tuhan. Haleluya. Sebab dari firman-Mu kami mendapatkan sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, sukacita yang penuh, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong bantu kami, beri kami kekuatan untuk ingat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah bagi kami semuanya. Engkau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, biarlah Engkau juga menyertai, melindungi dalam rumah tangga, usaha, pekerjaannya, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan hikmat, akal, budi, kepandaian bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersama-sama jemaat berdoa untuk Pak Hardi dan Novi yang sudah Tuhan pelihara 1 tahun lagi, sehingga sampai saat ini
dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya, Tuhan berikan umur panjang, kekuatan kesehatan. Engkau juga memberkati rohaninya kuat, sehat. Haleluya, semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati segala kebutuhan kehidupannya, juga kesehatannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umatmu kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kami panjatkan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.